Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di video kali ini kita akan sama-sama kembali lagi membahas tentang cuplikan video menarik tentang perpolitikan hari ini. Apa saja berita yang menjadi topik hangat untuk kita perbincangkan di sini. Dan semoga ini bisa menambahkan informasi kepada kalian semua, menghibur dan mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan bahas videonya satu persatu. Klarifikasi Untung Cahyono, khotbah politik saat sholat Idul Fitri di Bantul yang viral. Nah kan, ujung-ujungnya klarifikasi, minta maaf. Orang tuh kok mau datang untuk mendengarkan ceramah, untuk mempersatukan, untuk bisa menginsyafkan mungkin yang lagi berbuat banyak kesalahan. Ini mendapatkan khotbah tentang politik ya, malah menjelek-jelekan Pak Jokowi. Ujung-ujungnya minta maaf kan. Adeh, kayak gini terus gimana bisa selesainya ini? Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita tidak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya skopnya tidak hanya RT, tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya, saya ulangi. Introspeksi, muhasabah dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau Jadi Pak, sebenarnya nggak ada yang perkataan Bapak, ya cuma Bapak salah tempatnya saja. Ya seharusnya Bapak nggak khotbah di situ, tapi Bapak ikut demo aja di sana. Masuk dalam gerombolan-gerombolan yang sampai hari ini bikin rusuh negara ya. Bukan di tempat di saat hari raya di mana semuanya harus saling memaafkan. Ini malah mau mengujar kebencian masyarakat kepada Pak Jokowi. Mengajak masyarakat untuk membenci Pak Jokowi dan pemerintahan. Gimana sih Bapak ini? Ujung-ujung kan minta maaf ya. Aduh. Semoga ini bisa jadi contoh ya buat teman-teman yang lain ya. Ya sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aduh sebentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka Kamu juga dengan anak menjadi ranting? benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini bukan persoalan karena PDI Perjuangannya. Apa? Pak Jokowi harus bertemu dengan anak ranting dulu kalau ingin silaturahmi Lebaran dengan Ibu Megawati. Aduh. Bentar. Udah habis pikir aku. Anak ranting itu kan pengurus partai di tingkat desa dan kelurahan. Apa? Jadi Pak Jokowi harus bertemu dengan pengurus partai di tingkat kelurahan dan desa dulu kalau ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Ya ampun, Pak Hasto, ojo metuek, ojo metehe. Pak Jokowi ini presiden loh, jangan merendahkan martabat seorang presiden. Pak Jokowi ini penguasa di negeri ini, presidennya rakyat Indonesia. Masa ingin bersilaturahmi Lebaran, niatnya baik, maaf-maafan, harus bertemu dengan Anak ranting dulu. pemimpin partai yang paling rendah. Ya, saya juga heran dengan Pak Hasto ini. Selalu buat blunder terus ya. Ya seharusnya Presiden Republik Indonesia itu adalah sebuah kebanggaan, kehormatan jika mau bertamu. Seharusnya disambut dengan baik lah. Masa orang mau bertemu dengan seorang kemudian dihalang-halangi dengan mengatakan, nggak bisa seperti itu. Harus ketemu dengan anak ranting lebih dulu. Karena anak ranting adalah benteng-bentengnya Bu Megawati. Lah, emang Pak Jokowi mau serang? Terus harus ada benteng seperti itu. Ini kan silaturahmi. Kenapa harus terlihat ya?
orang-orang Pak Hasto ini sangat menganggap rendah, menganggap remeh seorang Pak Jokowi. Bukan menganggap remeh lagi, tapi membenci Pak Jokowi, teman-teman ya. Karena manuver Pak Jokowi hari ini. Ya. Tapi kok masyarakat menilai. Saya sih banyak melihat caption-caption bahwa ya mereka dengan statement-statement Pak Hasto seperti ini, masyarakat seperti diam aja kan teman-teman ya. Tapi banyak statement-statement atau tulisan-tulisan yang saya lihat bahwa nanti silent majority ini akan balas katanya di satu pilkada dan pilihan gubernur, pemimpin-pemimpin bakal calon gubernur dan wali kota seperti itu ya. Saya juga nggak tahu, mungkin mereka akan melampiaskan di situ ya. Silakan saja terus kalian perlakukan seperti itu kepada orang baik Pak Jokowi. Silakan saja. Nanti karma yang akan datang sendiri. Maaf saya tidak semata-mata mengatakan ibunya Jokowi itu kafir, tidak. Yang dituduhkan kepada saya bahwa Rhoma Irama itu memfitnah ibunda Jokowi. Ini tidak saya lakukan. Yang saya katakan adalah Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah ini pun saya dapat dari internet. Jadi bukan semata-mata dari pengetahuan saya, tapi internet yang beredar seperti itu, Mas Joko. Ya. Nah jadi ini sifatnya Mas saya mendapat Joko, informasi itu presiden Anda loh. Ini video memang sudah lama, tapi kalian lihat betapa tidak menghormatinya orang-orang seperti ini kepada presidennya. Puas di masyarakat. Ya coba ada keliru sedikit tuh. Lihat di internet. Lihat di internet. Tidak klarifikasi dulu sudah di Ini berita yang sangat meluas, yang umum. Berdasarkan di video ini kan hoax. valid boleh dibilang kan. Valid. Seperti itu. Ya. Justru Artinya nggak valid lah. di seluruh mana-mana. Di FB, di mana lagi Twitter. Seperti itu. Justru di situ yang kurang valid. Nah makanya saya kan itu sepintas. Bukan setekanan bahwa orang tua Jokowi itu Kristen. Tidak, itu sepintas. Sebuah ungkapan yang sepintas. Itu statement Anda. Dan tidak ada tendensi menghina apalagi memfitnah gitu loh. Ada tanggapan Pak Jokowi? Nggak, cuma saya tambahan lagi tadi satu bahwa jadi kami sebagai umat Islam tidak bisa menyembunyikan bahwa apa yang harus dikatakan oleh Allah gitu kan. Tapi dalam konteks berbangsa bermasyarakat, mari kita bersatu. Mari kita saling mencintai, saling menghormati. Demikian. Ada komen Pak Jokowi? Munafik. Ya, ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan gitu aja. Ya, artinya kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya nggak merasa bersalah, Mas Joko. Ya. Aduh, sudahlah. Ini video yang lama tapi kembali viral karena pernyataan Umi Laila kepada Rhoma Irama ini, teman-teman. Ya, dimana harus bercermin dulu sebelum dia mengkritik orang lain. Kritiknya pun kalau kritik benar boleh, tapi ini kan kritik yang berdasarkan dengan berita-berita hoax yang beredar. Itu kan benar-benar tidak memakai akhlaknya, hanya menggunakan kebencian saja kepada seseorang. Ya, kayak gini karakter dan kapasitas Anda. Pulangkan Jokowi ke Solo segera. Yang teroris, yang radikal, bukan pejuang-pejuang Islam, tapi itu yang menyengsarakan rakyat. Itu yang harus dihukum. Jokowi jual 4.000 pulau. Ini kubu yang kalah, kenapa? Kebanyakan ibu-ibu yang berkoar-koar ya, yang berorasi, yang tidak tahu ujung pangkalnya dan tidak tahu duduk persoalannya, asal cuap-cuap, ngomong-ngomong doang gitu loh, tanpa dipikirkan gitu. Harusnya kalau ketika berorasi itu dia dipikirkan dulu bahannya, udah bener nggak sumbernya gitu loh. Gampang terdoktrin dengan isu-isu tanpa ada mau belajar apa sebenarnya yang dibicarakan gitu. Jangan-jangan dia apa yang diomongkan pun dia nggak ngerti gitu loh. Ya kenapa nggak orang-orang yang berpendidikan, yang berbicara, yang punya fakta, yang punya analisis untuk berbicara. Ini kan hal-hal yang nggak pantas untuk berorasi. Contohnya dikatakan bahwasannya Jokowi pulang ke Solo. Itu bukan hak Anda, Ibu. Anda tidak punya hak untuk menyuruh-nyuruh orang lain. Itu hak pribadi. Udah GJ ibunya tadi ya. Jokowi itu balik ke Solo itu karena keinginannya sendiri. Dan kemudian Anda mengatakan bahwasannya itu menjual 4.000 pulau. Pulau yang mana? Pulau yang mana yang dijual Pak Jokowi? Kenapa Anda nggak berpikir pakai logika? Nggak ada otak, Pak. Bukti-buktinya gitu. Udah gini nggak bisa berpikir, nggak ada otak. Ini tolong ya kepada
pihak kepolisian Republik Indonesia, tolong ini segera biar orang ini nggak berbicara asal sembarangan mengeluarkan kata-kata fitnah tanpa ada bukti, mengatakan Jokowi itu teroris, radikal. Apa maksudnya? Pak Jokowi itu nggak pernah teroris. Pak Jokowi itu justru banyak udah berbuat untuk Mereka yang memiliki paham teroris dan radikalisme, ya. Mereka yang ingin mengubah Undang-Undang Dasar 1945 di negeri ini dengan hukum mereka sendiri. Siapa yang sebenarnya teroris? Mereka yang teroris, mereka yang radikal. Pendukung siapa yang melempar bom kedapatan? Ya, bukannya pendukung anak Abah kah yang melempar bom? Kalau nggak salah itu salah satu ketua KPPS yang kemudian sudah tangkap polisi. Ya, saya mendengar berita seperti itu. Koreksi saya jika salah, teman-teman. Tapi kenyataan seperti itu. Siapa yang memiliki cara pikir dan paham seperti teroris dan radikalisme? Kalian menghujat Pak Jokowi. Sebagai apa Pak Jokowi? Sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu bagaikan bapak kalian semua. Bapaknya rakyat Indonesia. Dimaki, dihina, dihujat-hujat, dimaksulkan. Itu kata-kata apa? Kata-kata apa? Ya dalam pandanganlah orang tuamu. Semakin kita menghujat lebih mendalam kepada Pak Jokowi, maka orang tuamu sendiri diinjak-injak oleh kalian semua. Ya. Ibu-ibunya kamu. Maka itulah yang tidak dipikirkan juga kepada dirinya sendiri. Suka kita menghujat Bapak Jokowi, maka gampang untuk menghujat bapaknya sendiri. Suka melema Bapak Jokowi, maka suka kamu melema bapaknya sendiri. Dan suka menghujat dan memaki ibu negara, maka kamu suka menghujat memaki ibunya sendiri. Itu pikir. Maka orang yang benar itu sulit. Melatifkan pemikiran sulit. Tafakkaru qoblal kalam, berfikirlah kamu berbicara. Kalau bisa latifu bil aqliha, harus akal itu dilembutkan supaya jadi orang-orang terbaik. Yang dikatakan surga itu membaik kepada yang lain, membaik lagi kepada orang yang lain. Walau kita dihujat dan dimaki, Ini baru bilang khotbah Ustadz yang mengadamkan, ya. Sabar dan ikhlas. Itu. Kemudian saya meneteni dan ngecek Pak Prabowo ini dihina, dimaki, dan dihardik, dimalukan kepada orang lain. Maka Bapak Prabowo tetap kokoh pendiriannya. Itulah yang saya himpun dalam pemikiran saya. Walaupun saya tidak bertemu, bertatapan muka, saya tetap dukung, relawan. Saya berjalan berkorban sendiri, tidak minta-minta uang. Ada apa? Pak Prabowo memberi uang? Tidak ada, sama sekali 0%. Tuh. Jadi saya relawan demi Pak Prabowo kebenaran ini karena pejuang Indonesia, pejuang rakyat. TNI terus dimaki-maki, dibilang Pak Prabowo menjadi penculik, aktivis. Jangan membuat narasi pembohongan. Ditanya pembuktian kalian itu tidak ada pembuktiannya. Terus gimana nanti itu? Kalian ini dipertanggungjawabkan di alam dunia, juga dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Memaki orang, mulutmu, matamu, memandang orang itu jelek. Saya sangat setuju. Ini baru bilang Pak Ustadz yang sejati, ya, yang berdiri atas kebenaran, yang melihat hal yang baik dan kemudian menyuarakannya, ya. Berbeda dengan Pak Ustadz yang kemarin. Saya juga nggak tahu dia Ustadz atau apa, yang dalam khotbah Idul Fitri mengujar kebencian kepada pemerintah, mencampurnya dengan politik, malah kan dikeruduk warga, netizen, ya. Akhirnya ujung-ujungnya minta maaf, klarifikasi lagi. Oke teman-teman, ya, semoga video-video yang saya tampilkan tadi itu bisa menghibur kalian semua dan teman-teman semua bisa teredukasi, ya. Dan saya pamit dulu, nanti sampai jumpa di video selanjutnya, and God bless you. Bye guys.